Yo, halo! Kali ini ada sebuah tablet yang menggunakan Harmony OS, yaitu Huawei MatePad SE. Jujur aja, saya mau bahas tablet ini karena penasaran sama Harmony OS yang belum pernah saya coba. Dan kebetulan perangkat yang ini harganya cukup terjangkau juga. Oh iya, ini saya dapat hadiah USB flash drive atau flash disk ya, dari Huawei. Yang modelnya bisa dicolok ke USB-A atau Type-C. Dan untuk kapasitasnya 16 GB, lumayan nih. Oke, lanjut, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada kertas, cara untuk menemukan aplikasi. Ini kalau nggak salah untuk app gallery ya, infonya bisa scan QR code ini. Terus ada unit tabletnya, ditaruh dulu. Habis itu ada stiker, MAC address, dapat pin ejector, ada kotak yang isinya kertas panduan mulai cepat, kartu garansi, dan ada kabel Type-C. Terus dapat charger yang outputnya 5V 2A atau 10W. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Huawei MatePad SE. Lanjut, cek unitnya. Ini warnanya hitam dengan back cover berfinishing doff, kelihatannya simple dan nggak begitu rame bling-bling gitu ya. By the way, ini saya beli di toko Pak Edi, harganya itu 2,6 juta untuk yang varian 4x64. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Kalau dilihat-lihat, ini tampilannya rapih dan cukup simple. Langsung ditampilkan tuh semua aplikasi dan ada beberapa widgetnya. Terus untuk animasinya juga masih kerasa smooth ya. Memang secara tampilan agak mirip-mirip sih sama iPad OS, tapi kesan Android-nya juga ada. Ya, tampilan kayak gini menurut saya masih familiar, jadi kemungkinan yang baru pakai nggak akan kerasa bingung pas baru ngeliat tampilan awalnya ini. Untuk navigasinya juga masih sama kayak tablet kekinian pada umumnya. Karena layarnya udah berasa full, nggak ada tombol navigasi, jadinya ngandelin gesture. Oh iya, secara bawaan, layarnya ini lebih ke landscape ya, karena kamera depannya ada di samping sini posisinya. Untuk aplikasi bawaannya lumayan banyak nih, entah itu dari Huawei maupun pihak ketiga. Tapi nggak semuanya itu udah keinstall ya, ada yang cuma shortcut aja untuk install aplikasi fullnya. Dan ini tuh masih bisa dihapus, kecuali aplikasi sistem bawaan. Dan di sini tentunya nggak ada aplikasi bawaan dari Google ya, karena memang perangkat Huawei udah dilarang menggunakan layanan dan sebagainya dari Amerika, khususnya Google. Tapi nanti ini saya coba dioprek-oprek dikit, siapa tahu masih bisa kan? Oke, coba cek ke pengaturan tentang tablet. Untuk modelnya AGS5-W09 dengan versi Harmony OS 3.0.0. RAM-nya 4GB dan penyimpanannya bebas sekitar 48GB dari 64GB. Jadi udah kepake sekitar 15,5GB. Terus ada patch keamanannya itu di 1 Oktober 2022. Ya, ngelihat tampilan dari awal dan di pengaturannya ini masih kerasa familiar banget kan, khususnya dengan OS Android. Jadi apakah Harmony OS ini sebenarnya based on Android? Nah, dari situs resminya, saya dapat gambaran tentang kernel atau inti program yang dipakai. Jadi Harmony OS itu multi-kernel, yang artinya menggunakan lebih dari satu inti program pada OS-nya, yaitu Linux kernel dan microkernel atau LatOS. Kalau untuk smartphone dan tablet, itu lebih condongnya ke Linux kernel ya dalam penggunaannya. Nah, Android juga awalnya menggunakan Linux kernel, tapi dimodifikasi lagi. Ya, kalau menurut saya tetap aja keduanya menggunakan Linux untuk fondasi. Istilahnya walau dengan fondasi yang sama, tapi untuk membangunnya ada perbedaan, dan bercabang juga tentunya. Jadi kalau dibandingin yang benar-benar based on Android, macam UI, Vantage OS, One UI, dan sebagainya, Harmony OS ini lebih niat lagi untuk membangun OS sendiri. Harmony OS ini juga menyediakan beberapa bahasa pemrograman untuk membangun aplikasinya, yaitu ArcTS, JavaScript, C atau C++, dan Java. Terus memiliki compiler sendiri yang bernama Arc Compiler, yang diklaim lebih efisien dan lebih cepat dalam mengeksekusi dan menjalankan perintah.
Untuk performa dari sistemnya memang yang saya rasa nggak ada masalah, masih oke-oke aja. Bahkan saya ngerasa ini tuh kayak OS yang udah dikembangkan lama banget ya. Untuk fitur-fiturnya juga saya rasa udah lumayan lengkap. Contohnya Dark Mode, Dual Apps, Multi-Window, dan masih banyak lagi yang biasanya kita temui pada OS lain di versi-versi saat ini. Terus untuk aplikasinya juga udah banyak, bisa didapatkan dari App Gallery ini. Dan kenapa udah banyak? Ya, karena rata-rata aplikasinya ini berbasis Android. Jadi ya wajar nggak perlu dibikin khusus, kayak tinggal masukin aja. Tapi walaupun begitu, nggak semua aplikasi Android ada di sini. Jadi nggak bisa nyamain kayak Play Store, walaupun fungsinya sama. Tapi kerennya, dia juga bisa menggunakan sumber situs lain kalau nggak ada. Dan kita bisa download dari situ. Untuk aplikasi Android-nya ya masih sama, formatnya APK. Bisa diinstal dan dijalankan juga. Terus performanya berasa kayak native loh, bukan kayak emulator. Bahkan main game Android juga masih lancar-lancar aja. Keren ya. Paling yang bermasalah itu kalau ada aplikasi yang harus membutuhkan Google Service atau memang aplikasi dari Google. Sebenarnya di App Gallery ini udah ada app dari Google, tapi kayak cuma shortcut ke web gitu loh. Nah, kalau tetap mau install aplikasi-aplikasi Google atau GSM, bisa diakalin kok. Jadi caranya di App Gallery ini, masuk ke menu Saya, terus tekan pengaturan, negara atau kawasan, dan pilih Malaysia. Setelah itu, cari dan install aplikasi yang bernama Lighthouse. Habis itu dibuka, tekan account, dan sign in. Di sini tinggal login aja pakai akun Google ya. Kalau udah, habis itu pasang Aurora Store untuk menginstal aplikasi-aplikasi Google atau yang nggak ada di App Gallery. Udah deh, bisa kan? Lighthouse ini berjalan di latar belakang ya. Dan bedanya dengan yang lain, dia nggak kayak emulator gitu. Jadi lebih ringan jalannya. Tapi ada catatan, kalau cara ini nggak semua bisa di tipe device Huawei. Dengar-dengar hanya bisa untuk yang menggunakan chipset Snapdragon aja. Contohnya ya tablet Huawei MatePad SE ini. Ya masih lumayan lah kalau kayak gini, walaupun agak ribet. Sebenarnya udah disediain juga sih alternatif secara bawaannya, yang disebut HMS atau Huawei Mobile Service. Tapi kalau sebelumnya udah kebiasaan pakai layanan dari Google, ya emang susah. Nah, kenapa Harmony OS ini bisa menginstal APK atau menjalankan aplikasi yang berbasis Android? Ya, karena dibenamkan library AOSP atau Android Open Source Project dengan versi Android 12, API 31. Ini tuh bukan Android dengan service Google yang biasa itu ya, jadi masih bisa digunakan oleh Huawei untuk membantu menjalankan aplikasi Android dalam Harmony OS. Sebenarnya Harmony OS juga punya aplikasi native yang disebut HAP atau Harmony OS Ability Package. Tapi kayaknya masih digunakan hanya untuk aplikasi sistem dan belum untuk aplikasi pihak ketiga. Ya menurut saya wajar aja Harmony OS nggak langsung membangun ekosistem aplikasinya sendiri. Karena sekarang udah didominasi OS Android dan iOS, itu susah ya kalau dibangun dari awal tanpa nebeng ke Android kayak gini. Lihat aja OS yang dulu pengen bersaing, macam BBTenOS dan Tizen. Mereka juga punya kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android, walaupun udah punya format aplikasi native-nya sendiri. Karena ya untuk tetap bisa bertahan dalam membangun OS-nya dan menggait dengan cepat pengguna barunya. Tapi dibandingkan kedua OS itu, Harmony OS saya rasa lebih lancar dalam menjalankan aplikasi Android. Jadi berasa kayak bukan Harmony OS yang jalanin Android, tapi kayak Android yang jalanin Harmony OS. Mungkin saking optimalnya ya dalam mengeksekusi aplikasi Android di sistemnya. Untuk spesifikasinya, Huawei MatePad SE ini menggunakan chipset Snapdragon 680, octa-core up to 2,4 GHz, jalan di 64 bit. RAM-nya 4 GB, internal 64 GB, layarnya 2K, IPS 10,4 inch, kamera 5 megapiksel, jaringannya Wi-Fi only, baterainya 5100 mAh, dan menggunakan Harmony OS 3 dari bawaannya. Ya, dengan spek seperti itu dan performa yang saya rasa bagus, menurut saya tablet ini masih worth it untuk harganya yang 2 jutaan. Tapi dengan catatan, nggak masalah dengan beberapa hal yang udah saya jelaskan tentang Harmony OS tadi. Selain itu, untuk desainnya menurut saya terlalu biasa. Dia cuma punya satu warna, yaitu Graphite Black.
Terus pemakaian bahan metal berfinishing doff di back covernya itu cepet banget dekil, bekas sidik jari. Jadi wajib dipakein case ya kalau pengen bersih terus. Tapi kalau dari build quality-nya, ini masih kerasa solid ya. Dan untuk pegangannya masih cukup nyaman, sisinya ini ngebulet gitu, dan bobotnya termasuk cukup ringan, cuma sekitar 440 gram. Untuk di bagian depan ini ada layar 10,4 inch, terus atasnya ada kamera dan lampu indikator. Di sisi kanannya ada slot untuk microSD aja, jadi nggak bisa dipakein kartu SIM ya, Wi-Fi only. Terus ada lubang-lubang, salah satunya speaker, dan ada lubang Type-C. Di sisi bawah kosong, di sisi kiri ada salah satu lubang speaker lagi, jadi stereo, dan ada lubang jack audio. Terus di sisi atasnya ada tombol pengatur volume, power, dan mikrofon. Di bagian belakang ada kamera, tulisan Huawei, dan stiker nomor seri bla bla bla. Kletek aja. Yang ditonjolin dari tablet ini yaitu layarnya yang udah 2K. Dan ada fitur yang buat menjaga mata biar tetap sehat katanya. Tapi memang enak ya buat nonton di layar segede ini. Speakernya juga oke lah, walau nggak begitu spesial kalau menurut saya. Untuk baterainya, screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 5-6 jam. Dan ngecharge-nya dari 20% pakai charger bawaannya itu sekitar 2,5 jam. Kalau saya lihat di situs resminya, Harmony OS ini dibuat oleh Huawei untuk lebih mengintegrasikan perangkat dalam satu sistem pada era Internet of Everything. Jadi nggak cuma perangkat smartphone atau tablet aja, tapi perangkat-perangkat lain seperti jam, TV, PC, dan sebagainya yang bisa menggunakan Harmony OS ini. Ini tuh ngingetin saya sama OS buatan Samsung, yaitu Tizen. Mirip-mirip konsepnya kayak Harmony OS ini. Tapi sayangnya gagal untuk device smartphone-nya. Ya mungkin Harmony OS ini pengen melanjutkan tujuan itu ya, dan semoga aja terus berkembang. Bahkan bisa punya ekosistem aplikasinya sendiri. Dan makin banyak perangkat yang terjangkau menggunakan Harmony OS. Oke, jadi itulah tablet yang pakai Harmony OS, yaitu Huawei MatePad SE. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.